Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan aplikasi Kubernetes. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nanda Nabila Fauzia dengan NPM 2415061009. Nama saya Presio Delta Barat, MPM 2415061101. Nama saya Putri Amanda dengan NPM 2415061112. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari aplikasi Kubernetes itu sendiri. Kubernetes ini merupakan sebuah platform open source yang digunakan untuk mengotomatisasi proses deployment, scaling, dan manajemen aplikasi berbasis kontainer secara otomatis pada skala besar. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada mengelola dan mengorkestrasi kontainer secara otomatis, lalu memastikan aplikasi tetap stabil dan tersedia meski ada kontainer yang gagal, mempermudah scaling aplikasi sesuai kebutuhan, yaitu menambah atau mengurangi kontainer, lalu mengatur load balancing agar beban kerja terbagi merata, menyediakan lingkungan yang konsisten di berbagai platform, yaitu lokal, server, dan cloud. Yang terakhir ada mendukung arsitektur microservice dalam skala besar. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada otomatisasi deployment, scaling, dan manajemen kontainer, lalu menjamin ketersediaan aplikasi dengan fitur self-healing, yaitu kontainer gagal otomatis diganti. Mendukung load balancing untuk membagi beban kerja secara efisien, memudahkan pengelolaan aplikasi berskala besar dan berbasis microservice, portabilitas tinggi yang bisa berjalan di berbagai cloud maupun server lokal, dan menghemat waktu dan biaya operasional karena pengelolaan lebih efisien. Oke, selanjutnya ada kegunaan, di mana kegunaan pertama itu menjalankan dan mengelola banyak kontainer secara otomatis. Yang kedua, mempermudah pengguna deployment aplikasi di berbagai lingkungan. Selanjutnya ada mengatur load balancing agar beban kerja terbagi merata. Uh, Selanjutnya itu ada memastikan high availability dan self-healing container. Selanjutnya ada mendukung pengelolaan microservice secara efisien. Yang terakhir memudahkan scaling aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Uh, ada kelebihannya itu otomatisasi deployment, scaling, dan manajemen container, menjamin high availability dan self-healing container, mendukung microservice dan arsitektur berskala besar, portable yang dapat dijalankan di berbagai cloud maupun server lokal, dan terakhir mempermudah load balancing dan distribusi beban kerja. Kekurangannya itu kompleks dan membutuhkan pembelajaran tambahan bagi pemula. Setup awal dan konfigurasinya memerlukan waktu dan tenaga yang banyak. Selanjutnya ada membutuhkan sumber daya yang cukup besar, terutama di cluster skala besar. Debugging dan monitoring kontainer bisa lebih rumit dibandingkan sistem sederhana. Terakhir, overhead manajemen tinggi jika digunakan untuk aplikasi kecil. Jadi aplikasi Kubernetes sendiri yaitu sebuah platform yang dimana untuk membentuk suatu aplikasi dalam bentuk unit logis yang memudahkan proses manajemen dan discovery. Kemudian di sini sudah terlihat di website Kubernetes terdapat mempelajari panduan dasar Kubernetes. Langsung saja kita klik. Lalu di sini terdapat panduan-panduan dasar mengenai aplikasi Kubernetes. Kemudian karena kita ingin menginstal aplikasi itu sendiri, jadi kita melihat di bagian tugas, kemudian menginstal peralatan dan install and set up kubectl on Windows. Nah, sebelumnya itu kubectl ini digunakan untuk menjalankan dari Kubernetes itu sendiri. Jadi langsung saja kita mulai untuk unduhannya. Karena saya menggunakan Windows, jadi untuk agar cepat, jadi kita menggunakan unduhan langsung yang terdapat di halaman rilis ini. Kemudian kita pilih saja yang paling atas. Nah, ini merupakan proses menunggu dari download kubectl itu sendiri. Karena tadi terdapat sedikit kesalahan, jadi kita unduh saja menggunakan command ini pada terminal di laptop kita. Saja kita salin. Kita tunggu saja sampai muncul seperti ini. Kemudian kita buka lagi untuk panduannya. Selanjutnya kita download kubectl-nya ini. Lalu kita gunakan prompt ini untuk menguji apakah kubectl itu sudah terunduh.
Tapi sebelum mengecek apakah kubectl itu sudah terunduh, kita validasi terlebih dahulu file yang tadi kita sudah masukkan ke seperti ini. Sepertinya mengalami error. Kita cek apakah sudah ada di file atau belum. Terlihat bahwa sudah ada kubectl-nya dengan versi v1341. Lalu kita cek lagi panduannya, apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi dari kubectl itu sendiri. Lalu karena tadi di terminal muncul kata-kata seperti ini, kita ikuti saja yang ada di panduan ini. Jadi kita perlu menginstal alat yang ada di sini. Untuk mengunduh dari Minikube versi terbaru, kita buka terminal lagi. Kemudian tambahkan Minikube X di PowerShell yang tadi. Di sini terlihat bahwa jika menggunakan terminal untuk instalasinya, ditutup dulu aplikasi terminalnya, baru memulai menjalankan kembali Minikube-nya. Kalau kita tutup saja, kemudian kita buka lagi untuk terminalnya dan kita klik Minikube Start. Kemudian jika sudah menginstal, maka akan menggunakan command yang ada di sini untuk berinteraksi dengan cluster kita. Kemudian ini membuat contoh untuk penerapan pada aplikasinya. Di sini terlihat bahwa semuanya terjadi error, mungkin ada kesalahan dari saya. Kemudian bisa dilanjutkan untuk penjelasannya ke teman-teman saya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.